Sorry terlambat. Emang dengan Pak Sony ini dulu sama-sama di tim saya. Budaya itu lintas suku. Jadi jelas seperti saya ini seorang Katolik, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sekjen saya itu seorang Muslim dari Kalimantan Barat. Lalu ada salah satu juga yang kemarin hadir, Pak Pendeta, Pak Iwayan, itu Hindu, hadir pada deklarasi. Dan juga dari teman-teman Kristen hadir di sana, dan itu menunjukkan bahwa memang yang mendukung Pak Anies ini betul-betul datang dari berbagai latar belakang. Ini menunjukkan keindonesiaan kita, menunjukkan persatuan Indonesia. Sehingga memang kami sangat berharap dukungan seperti ini juga akan mengalir dari kelompok-kelompok lain, dari teman-teman lain. Tetapi memang dalam catatan Laskar Aman ini dibentuk atau digagas oleh teman-teman Katolik. Jadi memang Laskar Aman ini hadir ataupun diinisiasi oleh teman-teman Katolik, kami beberapa teman-teman muda, sehingga tidak heran dalam komposisi Laskar Aman ini banyak teman-teman Katolik itu. Tetapi karena kita berbicara tentang Indonesia, maka kelompok ini harus datang dari berbagai latar belakang. Dan ini sekali lagi menunjukkan keindonesiaan kita, karena yang kita perjuangkan adalah untuk bonum comune, untuk Indonesia, maka dukungan harus datang dari berbagai latar belakang. Nanti Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita diskusi, dan diskusinya kita akan buat minimal sekali dalam sebulan, tetapi kita akan melihat dengan situasi, dengan tema-tema menarik di ruang publik. Jika memungkinkan, kita akan membuat 2 kali dalam sebulan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nanti mau mencari tahu, mengupdate informasi, bisa hadir di tempat ini, dan tentu kami memberikan undangan informasi kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa hadir di tempat ini untuk kita saling bertukar pikiran, dan tentu untuk memberikan semacam edukasi kepada seluruh warga bangsa agar politik Pilpres 2024 itu bisa berjalan dengan baik, karena Laskar Aman memilih ataupun jalan pada politik bermartabat, mengedepankan etika dan moral, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebangsaan, dan tentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang kita perjuangkan. Dan kami teman-teman Laskar Aman siap bersama teman-teman simpul relawan lain untuk memenangkan Pak Anies, secara khusus juga untuk kita memberikan edukasi ataupun pencerahan, kita menghentikan narasi-narasi ataupun berbagai informasi-informasi yang tidak benar, secara khusus yang tidak beradab, yang mencederai demokrasi kita. Jadi ini yang akan kita lakukan, sehingga harapan kami Laskar Aman, proses politik kita ke depan mulai hari ini sampai 2024 itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan konstitusi kita. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terakhir kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Baru juga muncul Pak Ramadan Pohan, terima kasih. Abang senior. Oh Bang Raffi Harun, terima kasih Bang. Wah, luar biasa. Mohon maaf Bang Raffi pakai topi soalnya, jadi saya nggak lihat gitu. Mohon maaf Bang Raffi sudah berkenan hadir. Bang Raffi luar biasa. Jadi tamu-tamu terhormat semua ini yang datang di Laskar Aman ini. Jadi moga-moga ke depan sering-sering datang main ke sini untuk berdiskusi dan memberi semacam motivasi buat kami di Laskar Aman ini, abang-abang sekalian. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran
Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dan dengan restu Tuhan yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua Bapak Ibu sekalian, dengan ini atas nama seluruh pengurus relawan Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman, kita bersama-sama meresmikan tempat ini untuk digunakan dalam kerja-kerja memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI di 2024. Terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang barusan hadir ya, terutama juga Pak Revi dan Pak Ramadan Polan. Selamat datang di rumah Laskar Aman, ya, markas Laskar Aman. Dan kita di sini sudah diresmikan, ya, tempat markas kita bersama untuk diskusi-diskusi ke depannya selama menjelang pemilu 2024. Yang akan sangat memanas dan diperlukan teman-teman sini, Bapak Ibu sekalian, untuk saling berdiskusi dan saling mendukung satu sama lain. Oke? Berikutnya kita akan mendengarkan sedikit kata-kata ya tentang apa itu Laskar Aman dan juga informasi yang terbaru, Bapak Ibu. Oke? Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ija. Ya. Makasih Mbak. Saya senyum-senyum karena saya pikir saya siap mendengarkan Pak Indra, juru bicara Laskar Aman akan menjelaskan. Saya ingin sampaikan saja beberapa poin ya yang selamat datang Pak Sony. Ya. Saya Wijayanto Pak. Ini teman lama ini. 2014 Pak. Ini teman lama semua. Itu ya. Mohon maaf, bismillah. Mari Pak. Ya Mas. Ini kawan-kawan lama saya. Iya. Siapa nih Bang ya? Pak. Sama-sama. Sorry terlambat. Pak. Dengan Pak Sony ini dulu sama-sama di tim ses Jokowi JK 2002. Ketua Dewan Pakar Laskar Aman. Jadi pernah merasakan kemenangan insya Allah. Sedikit cerita saja. Belum lama saya ke Bangladesh. Kemudian melihat sungai yang sangat besar. Namanya Sungai Gangga. Setahun 2 tahun sebelumnya saya jalan-jalan ke Nepal. Ke kaki Himalaya. Dan di Nepal itu karena musim dingin gitu ya, banyak sekali es di jalan-jalan ya. Kemudian es itu mencair karena terjunjang. Kemudian di Nepal itu juga banyak sungai-sungai kecil dengan air yang bersih sekali. Nah ternyata setelah saya dalami lebih lanjut gitu ya, saya lihat peta geografi, es yang di Himalaya itu ujung dari Sungai Gangga. Jadi es yang kecil-kecil yang meleleh, salju yang meleleh, jadi aliran sungai kecil itu berkumpul dari beberapa tempat, ujungnya Sungai Gangga yang luar biasa besar. Nah ketika saya hadir di sini malam ini, saya ingat fenomena itu. Jadi apa yang kita amati sekarang ini ngumpul di sini, walaupun jumlahnya tidak banyak, ini adalah Nepal itu. Butir-butir salju, butir-butir es di Nepal. Yang ada banyak titik seperti ini di seluruh Indonesia, sehingga suatu saat kita bisa mengharapkan sungai besar seperti Gangga di tahun 2024. Ini harapan yang saya rasa harapan bersama, dan kalau melihat apa yang terjadi di banyak tempat, ini merupakan sesuatu yang sangat mungkin akan terjadi. Saya bikin pendek kata pembuka ini karena pembicara sungguhnya Insya Allah ya, yang terjadi di tahun 2014 terulang di tahun 2024. Terima kasih banyak.
Oke, komentar selanjutnya kita mau mendengarkan dari Pak Ulis. Pak Ulis, waktu dan tempat saya bisa. Baik, assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya juga sampaikan Mas Bija, kaget juga tiba-tiba diminta kasih komentar, mau hadir saja di sini. Tapi intinya saya agak berbeda dengan Mas Bija, mungkin agak berbalik ya. Kalau Mas Bija tadi bilang sini sedikit, buat saya ini sudah sangat banyak. Saya ingat dulu tahun-tahun 95-96 kami demo ketika mengembangkan satu kekuasaan yang besar itu lebih sedikit dari ini, lebih sedikit dari ini. Hanya 5-10 orang, aparat itu mungkin bisa ratusan begitu ya. Dan itu lawannya kelihatan. Hanya bedanya sekarang ini oligarkinya sudah terlalu besar. Mungkin itu yang nanti harus kita definisikan. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Jadi saya sangat optimis mengingat sekarang ini cukup banyak malam di sini dan sebagian besar ini tokoh-tokoh saya kira gitu ya. Yang kalau ngomong mungkin seperti Prof. Refli ini kan sudah puluhan ribu atau ratusan ribu gitu kan yang mendengar gitu kan. Jutaan, gitu ya. Jadi saya punya optimisme di situ. Yang kedua, saya 2014 dan 2019 berada dalam urutan barisannya penguasa sekarang ini yang kemudian dianggap sebagai anak kandungnya reformasi dulu katanya begitu. Tapi saya juga termasuk yang kemudian bulan Maret lalu berteriak paling kencang menolak ketika ada wacana perpanjangan atau 3 periode. Buat saya itu sudah menyalahi kiprah reformasi kita. Dan ketika isu itu sekarang digulirkan lagi oleh oligarki saat ini dan yang mendukungnya, saya kira kita akan tetap bersama-sama karena saya kira itu masih eksis sampai sekarang isu itu. Jadi saya melihat rekan-rekan Bapak Ibu, selain kita bersiap ke 2024, tadi Pak Indra juga bilang ini sulit, ya sulit sekali karena sampai dengan akhir Oktober pendaftaran akan sangat banyak mungkin hambatan yang akan kita lalui begitu ya. Baik mulai dari isu-isu sara gitu kan, kemudian isu ekonomi dan seterusnya akan dijadikan alasan oleh penguasa oligarki saat ini untuk melanggengkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira yang berkumpul di sini sepakat untuk berkolaborasi, tidak berkompetisi. Saya kira Bapak Ibu, rekan-rekan Laskar Aman sudah menunjukkan bahwa tadinya Anies ini dianggap sangat kanan, di framing sangat kanan. Itu juga diskusi saya dengan Mas Anies tanggal 3 April di Pendopo, hampir 2 jam kita berdiskusi berempat. Memang Anies di framing sangat kanan. Saya ini yang sejak tahun 95, 96, 97 lebih sering dapat cap komunis dari dulu. Ya. Karena paling gampang keluar baru kan bilang kalau yang tidak sesuai itu komunis, kiri dan segala macam. Saya bilang Mas Anies, saya dan teman-teman ini dulu main di street kiri dan tengah. Tapi saya yakin Mas Anies mungkin memang memilih di kanan, tapi Mas Anies tidak bermasalah dengan kelompok kiri. Artinya Mas Anies akan merangkul semuanya. Dan dengan pertimbangan itu, saya dan sebagian teman-teman yang dianggap dulu 2019 berada di warisan Pak Jokowi, saya kira cukup, 2 periode cukup. Plus minusnya kita terima, ke depannya harus lebih baik. Saya kira tidak keliru pilihan kita di Mas Anies. Saya kira kalau orang kampung saya bilang enough is enough gitu lah. Sudah cukup lah gitu kan. Kita diadu domba, sudah cukup kita dikasih informasi-informasi tidak benar, sudah cukup kita disuguhi berita-berita oleh buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab. Saya kira nanti masing-masing dari kita, baik secara individual maupun secara organisasional, bisa ambil lini masing-masing sesuai spotnya. Saya dan teman-teman dulu 98, kemudian masih berjaring sampai hari ini, masih berkumpul sampai hari ini, dan alhamdulillah kita punya tempat kumpul di Jalan Taman Pusendok 15. Saya dalam kesempatan ini mengundang siapapun, Bapak Ibu kawan-kawan. Jadi jangan berpikir bahwa 98 semua solid di bawah Pak Jokowi, tidak. Sampai 2019 ya, buat ke depan kita harus berpikir rasional. Yang terbaik yang kita pilih, yang bisa membawa perubahan ke arah yang kita inginkan itu yang kita pilih. Jadi tidak semuanya, nanti kawan-kawan mungkin akan ketemu beberapa tokoh 98 dulu yang pernah mendirikan Forkot, Pamret dan seterusnya yang sama-sama sudah rasional dengan kita. Saya kira itu, saya kasih semangat buat teman-teman Laskar Aman bahwa mungkin sekarang merasa sedikit sekali, ya. Tapi tidak hanya jumlah yang kita perhitungkan. Saya pernah berdebat, Mas Uja, mohon maaf, ya, ketika satu tempat dengan Mas Bambang, kaum minoritas itu Mas Udi hanya 13% di Indonesia ini. Saya bilang tidak begitu melihatnya, bukan dari persentase kuantitas. Satu orang pun, mohon maaf, saya ini bergiat hampir 20 tahun di isu hak asasi manusia.
dalam khusus tadi soal kebebasan beragama. 10 tahun lebih saya mengurus problem-problem kebebasan beragama dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau di Papua itu kawan-kawan yang muslim kesulitan memberikan rumah ibadah, di Indonesia bagian barat kawan-kawan non muslim yang kesulitan. Itu kondisi-kondisi real yang terjadi. Tapi kalau itu kita kecilkan dalam bentuk angka, bubar republik ini. Mungkin saya kira nanti dalam diskusi kita akan bicara Pancasila, kita akan kupas lebih lanjut. Tapi saya ingin menyemakkan di kawan-kawan Aman, Bung Evan dan kawan-kawan. Saya yakin ini awal yang sangat bagus.